Yos, welcome back friend. Di video kali ini kita bakal membahas 13 kekuatan tempur dari anggota Order. Serial Sakamoto ini menceritakan tentang kehidupan para pembunuh bayaran. Mereka hidup secara terorganisir di dalam sebuah kelompok dan hampir sebagian besar dari mereka tergabung ke dalam JAA atau Asosiasi Pembunuh Bayaran Jepang. Di dalam asosiasi inilah terdapat sebuah sub-organisasi besar bernama Order. Mereka memiliki satu tugas utama, yaitu menjaga kestabilan industri pembunuh bayaran, serta tugas yang ditanggung organisasi ini dinilai sangat sulit sebab dalam praktiknya mereka akan selalu dihadapkan pada misi-misi berbahaya seperti memburu para psikopat, menangkap para pembunuh bayaran ilegal, dan juga memburu buronan yang dianggap ancaman oleh pihak asosiasi. Dikarenakan itulah hanya orang-orang dengan bakat dan kriteria tertentu yang bisa bergabung ke dalam organisasi Order. Cara bergabungnya pun cukup beragam, mulai dari menjadi jebolan terbaik di sekolah pembunuh bayaran GCC, atau mendapat pelatihan langsung dari anggota senior hingga memperoleh rekomendasi dari anggota Order lainnya. Dan sejauh ini yang diketahui ada 13 nama yang pernah menjabat sebagai anggota organisasi ini. Sebagian dari mereka ada yang masih aktif, ada yang dikeluarkan, dan ada juga yang telah pensiun tanpa terkecuali. Mereka semua adalah individu-individu yang sangat kuat, bahkan saking kuatnya, banyak orang menjuluki mereka sebagai puncak tertinggi dalam dunia pembunuh bayaran. Bahkan satu orang Order saja bisa menghancurkan 10 cabang JAA. Maka dari itu, video ini kita akan membahas kekuatan tempur yang dimiliki setiap anggota Order dan sedikit catatan, nama-nama yang kita urutkan di sini bersifat sementara. Mengingat sampai sekarang ceritanya masih terus berjalan dan tanpa menunggu waktu lama, mari langsung saja kita tenggelam di dunia pembunuh bayaran Sakamoto Days. 1. Tanabata. Selaras dengan kesehariannya yang selalu membawa gitar, Tanabata dulunya adalah seorang musisi profesional. Dia menjadi anggota Order yang paling baru bergabung setelah Oki merekrutnya di luar negeri sebagai seorang musisi. Kemampuan membunuh yang dimiliki Tanabata berkisar pada senjata gitar listrik dengan kemahirannya dalam bermain gitar. Dia sanggup menghasilkan gelombang suara yang sangat keras. Saking kerasnya itu sudah lebih dari cukup untuk membuat Tanabata melancarkan serangan kuat dari jarak manapun. Contohnya dari jarak dekat dia bisa menggunakan gelombang suara untuk memberi efek kejut pada tubuh target, yang mana nantinya tubuh target akan langsung terjatuh pingsan hingga sampai mimisan. Kemudian dari jarak jauh dia bisa menggunakan gelombang suara untuk mendorong sebuah benda di sekitar, yang mana nantinya benda tersebut akan dia jadikan sebagai media menyerang lawan. Selain itu, Tanabata juga dapat memanfaatkan kabel yang ada pada gitar listriknya dengan cara menusukkan target menggunakan colokan kabel lalu memainkan gitarnya sekeras mungkin. Maka target seketika itu akan terguncang akibat suara yang terus bergema di dalam kepala. Kanaguri. Sebagai seorang pembunuh bayaran, Kanaguri memiliki kebiasaan yang cukup unik, di mana dia sangat terobsesi pada seni visual, khususnya proses pembuatan film. Maka tidak heran dalam setiap aksinya, Kanaguri selalu membawa kamera untuk merekam suatu kejadian, tak peduli seberapa besar bahaya yang ia hadapi. Dirinya akan terus merekam demi bisa menciptakan sebuah film yang natural. Kebiasaan unik yang dimilikinya ini ditunjang dengan kemampuan fisiknya yang mumpuni. Dia cukup lihai dalam bergerak cepat, dalam menghindar, ahli dalam bertahan, serta kuat dalam melakukan serangan. Apalagi ketika dihadapkan pada sebuah pertarungan, Kanaguri mampu memanfaatkan peralatan film sebagai senjata utama seperti papan clipboard yang digunakan untuk menahan peluru hingga memberi sayatan serta memenggal kepala target. Shawl bermotif roll film yang digunakan untuk menjerat target dan juga kamera video
yang digunakan untuk melepaskan tembakan energi secara terpusat. Dengan semua kemampuannya, Kanaguri sangat yakin bahwa dirinya akan bisa menciptakan sebuah karya film yang sangat hebat, meskipun itu berarti dia harus rela berbelot pada kelompok Slur demi bisa merekam sebuah kejadian pada sudut pandang yang berbeda. Kamihate. Sampai sekarang anggota Order 1 ini belum pernah menunjukkan wajah aslinya, di mana dia hanya tampil tertutup dengan sebuah mantel yang menyelimuti seluruh tubuh, seakan mencerminkan kemisteriusannya. Kamihate dikenal sebagai sniper yang handal. Dia mampu membidik target dari jarak 8 km dengan tingkat akurasi yang sangat sempurna. Bahkan saking sempurnanya, siapapun yang menjadi target tidak akan bisa memiliki peluang untuk hidup seperti yang terjadi di masa lalu, di mana dia hanya membutuhkan satu peluru untuk bisa membunuh satu target. Di samping itu, keahlian Kamihate dalam menembak juga didukung dengan kecerdasan yang dia miliki. Ia mampu memanfaatkan apapun di sekitar untuk menunjukkan aksi kepintarannya, seperti menjadikan bangunan sebagai tempat persembunyian yang aman, menembak suatu benda guna menciptakan serangan tak terduga, dan juga memanfaatkan akurasinya yang sempurna untuk memberikan informasi pada rekan-rekan melalui semua bakatnya. Kamihate dipandang sebagai sosok pembunuh bayaran yang sangat terkenal. Dia bahkan mampu mencatatkan namanya di dunia dalam daftar 100 pembunuh bayaran yang paling berpengaruh. Yang keempat, Hyo. Di balik tampang yang terkesan preman, Hyo sebenarnya adalah sosok yang pantang menyerah, di mana dia selalu berusaha keras demi bisa berdiri sejajar dengan orang-orang berbakat. Hasil dari usahanya tersebut membuat Hyo menjadi sosok petarung yang luar biasa. Dia memiliki pukulan yang sangat cepat, tendangan yang sangat keras, dan juga pergerakan yang sangat lincah. Kemampuan fisiknya ini sering dimanfaatkan dalam pertarungan jarak dekat dengan menggunakan senjata keling di kedua lengan. Dia dapat melepaskan pukulan yang sangat destruktif, sampai-sampai pukulan tersebut mampu membuat lawan mengeluarkan batuk darah. Dia juga mampu menghempaskan lawan cukup jauh dan juga mampu melubangi pintu yang bahkan terbuat dari besi. Selain itu, kemampuan fisiknya juga sangat membantu dalam hal pertahanan. Terbukti pada pertarungan melawan Kumanomi, dia yang dalam kondisi sekarat masih sanggup mengarahkan otot-ototnya untuk menarik lengan Kumanomi sampai terputus. Yang kelima, Torres. Walaupun usianya sudah tua, Torres masih aktif menjalankan profesinya sebagai pembunuh bayaran. Hal itu dilakukan agar dirinya bisa melunasi semua hutang akibat kebiasaannya dalam berjudi. Namun, di luar dari kebiasaan buruknya itu, Torres memiliki segudang pengetahuan dalam hal keterampilan membunuh. Secara, dia telah bekerja di dunia bawah selama lebih dari 50 tahun, yang membuatnya pun memperoleh banyak sekali pengalaman. Maka tidak heran ketika menjadi anggota Order, Torres memiliki kemampuan fisik yang sangat terlatih. Entah itu kecepatan, daya tahan tubuh, maupun ototnya. Semua itu mampu dia tingkatkan hingga melebihi para pembunuh bayaran biasa. Apalagi di setiap pertarungan, Torres juga dibekali sebuah senjata yang bernama Sand Blaster. Senjata ini memiliki kegunaan yang sangat unik, yaitu mampu meleburkan benda menjadi abu. Dengan kemampuannya tersebut, Torres tentu memperoleh keuntungan di dalam pertarungan. Karena memang selain bisa meleburkan benda biasa, itu juga bisa digunakan untuk menghancurkan senjata musuh, bahkan senjata yang terbuat dari logam sekalipun. Kindaka. Kindaka memiliki sikap tenang, santai, dan cukup berwibawa. Kindaka adalah salah satu pilar pendiri dari organisasi Order. Sebagai seorang pendiri, Kindaka tentu memiliki kemampuan bertarung yang sangat hebat, terutama dari segi kecepatan, di mana dia mampu bergerak cepat tanpa bisa disadari oleh lawan-lawannya. Apalagi kecepatannya juga didukung dengan sebuah sepatu bernama Light Speed Shoes. Sepatu ini mampu meningkatkan akselerasi dan kecepatan Kindaka secara signifikan, yang mana hal itu pun dapat dia manfaatkan di dalam pertarungan.
entah itu untuk melancarkan serangan secepat kilat, menghindari serangan dengan sangat mudah, ataupun bergerak di sekitar lawan untuk membuat lawannya kebingungan. Satu lagi yang cukup spesial dari Kindaka adalah daya tahan tubuhnya yang luar biasa. Hal tersebut bisa dilihat dari bagaimana dia bisa selamat setelah menghabiskan 8 tahun dalam keadaan koma. Bahkan setelah kehidupannya kembali, dia masih bisa melakukan pergerakan cepat walaupun tanpa adanya latihan sama sekali. Osaragi. Osaragi adalah satu-satunya wanita yang tergabung ke dalam kelompok order, di mana dia direkrut setelah Sakamoto pensiun dan mendapat bimbingan langsung dari Shishiba. Selama menjadi anggota order, Osaragi selalu menunjukkan sikap wanitanya yang kekanak-kanakan. Dia sering bertindak tanpa pikir panjang, berbicara secara blak-blakan, bahkan menyalahkan orang lain, dan juga sangat gemar membeli makanan ringan. Namun, ketika dihadapkan pada suatu pertarungan, Osaragi selalu menunjukkan sikapnya yang lain, layaknya pembunuh bayaran berdarah dingin. Dia akan membunuh targetnya secara keji, kejam, dan brutal tanpa menunjukkan ekspresi sama sekali. Keganasannya dalam bertarung tergambar jelas dari senjata yang dia miliki, di mana dia memiliki senjata gergaji lipat yang berukuran cukup besar. Dengan menggunakan senjata ini, disertai kecepatan yang luar biasa, Osaragi telah banyak menyelesaikan misi-misi yang sangat berbahaya, seperti membantai habis pasukan di laboratorium, memenggal salah satu bosnya yang bernama Onigahara, membunuh psikopat asal Amerika yaitu Dam, dan juga menghabisi nyawa geisha. Yotsumura. Yotsumura sama seperti Kindaka. Yotsumura dulunya adalah salah satu pendiri kelompok order. Dia bahkan menjadi orang nomor 2 yang paling berpengaruh di Asosiasi Pembunuh Bayaran Jepang. Dengan fakta tersebut, Yotsumura telah memiliki kemampuan membunuh yang sangat hebat. Karena memang, selaku senior, dia telah mengajarkan banyak hal terhadap anggota lain, terutama pada Shishiba. Kemampuan bertarung yang dimilikinya terletak pada penggunaan senjata yang bernama Mat Setian Stop. Senjata ini tersusun dari 3 batang kayu yang saling terhubung oleh sebuah rantai, yang dimana di salah satu kayunya terdapat sebuah bilah yang sangat tajam. Yotsumura juga dipandang sebagai sosok asasin yang begitu berbahaya, entah dari jarak dekat maupun menengah. Dia mampu melancarkan serangan yang mematikan, seperti ketika dia terpaksa membunuh istrinya yang saat itu tengah menyandera anaknya sendiri. Bukti lain dari kehebatan Yotsumura bisa dilihat dari dalam pertarungannya melawan Shishiba. Walaupun saat itu Yotsumura dikalahkan oleh muridnya sendiri yaitu Shishiba, tapi di sana dia mampu melakukan perlawanan yang sangat sengit. Mau itu menghempaskan senjata Shishiba dari genggaman tangannya, melancarkan serangan kuat yang membuat Shishiba jatuh ke lantai bawah, serta melakukan aksi bentrokan sengit menggunakan senjatanya masing-masing. Yang ke-9, Shishiba. Shishiba, jika dilihat sekilas, Shishiba adalah orang yang cukup pemalas. Dia jarang sekali memperhatikan dan memperdulikan apapun, terkecuali pada anak didiknya yaitu Osaragi. Dikarenakan rasa malasnya inilah Shishiba menjadikan palu sebagai senjata utamanya, karena menurutnya palu adalah senjata yang paling ideal tanpa perlu mengasah ataupun takut kehabisan peluru. Selain itu, ia juga bisa menggunakannya di dalam pertarungan apapun. Selain itu, Shishiba juga memiliki satu hal yang sangat spesial, yaitu perkembangannya yang sangat pesat, baik dari segi kecepatan, ketangkasan, maupun kekuatan. Semuanya mampu dia asah sampai ke tahap yang lebih tinggi. Sebab itulah, dengan perkembangan ini, ditambah dengan senjata palunya, Shishiba menjadi salah satu anggota yang paling diandalkan oleh asosiasi. Terbukti ketika ia ditugaskan untuk membunuh gurunya sendiri, yaitu Yotsumura. Shishiba tanpa ragu menyanggupinya. Saat itu, dengan menunjukkan perkembangan yang pesat, dia sanggup melampaui kekuatan sang guru, mampu mengimbangi kecepatannya, mampu menahan serangan keras dengan cukup mudah. Sampai akhirnya ia mampu mengalahkan Yotsumura dengan menghantamkan palunya.
Oki. Oki memiliki sikap tegas, teliti, dan bijaksana. Oki adalah sosok yang menjadi pemimpin dari organisasi Order saat ini. Namun, sampai sekarang Oki juga sudah beberapa kali menunjukkan aksinya dengan bertarung melawan Shishiba dan Osaragi, lalu bertarung juga dengan Nagumo. Adapun kelayakannya sebagai pemimpin di beberapa kesempatan, seperti ketika dia mengatur kedisiplinan anggota Order, menjalankan misi yang harus membuatnya pergi ke luar negeri, serta dialah yang merekrut Tanabata dan Torres yang memiliki kemampuan sangat hebat. Yoichi Nagumo. Sebagai pembunuh yang berasal dari keluarga mata-mata, Nagumo memiliki kepribadian yang sulit ditebak. Terkadang, dia penuh candaan dengan melontarkan kata-kata sarkas, dan terkadang juga dia sering menunjukkan sikap serius dengan memancarkan aura membunuh. Apalagi di setiap aksinya, Nagumo selalu tampil percaya diri. Dia sering mempermainkan lawannya untuk suatu kesenangan, lalu membunuh mereka dengan sangat sadis. Seolah mencerminkan kebiasaannya itu, Nagumo dibekali senjata yang unik. Senjatanya bernama Multi-Tool, sebuah senjata besar berupa pisau lipat yang memiliki 6 bentuk berbeda. Biasanya untuk menentukan senjata mana yang akan digunakan, Nagumo akan melemparkan sebuah dadu, dan angka manapun yang keluar, maka senjata itulah yang akan dia gunakan. Nagumo tentu sangat fleksibel di dalam pertarungan. Dia bisa menciptakan pertahanan yang kokoh, melancarkan serangan yang kuat, mau itu dari jarak jauh atau dekat, menengah ataupun secara diam-diam. Ditambah lagi, dilihat dari asal-usulnya, Nagumo sangat ahli melakukan aksi penyamaran dalam waktu singkat. Dia mampu meniru penampilan orang lain dengan sangat sempurna, bahkan tak hanya berlaku pada dirinya sendiri. Dia juga mampu membuat rekannya untuk meniru penampilan orang lain. Sakamoto. Sakamoto adalah sosok yang sangat unik, di mana dia menjadi gempal dan gendut setelah pensiun dari dunia pembunuh bayaran. Hal itulah yang menjadi alasannya kenapa saat ini kemampuan bertarung Sakamoto sangat menurun drastis. Tanpa adanya latihan, pertarungan ataupun aktivitas lagi, dia hanya berdiam diri sebagai penjaga toko sambil menikmati waktu luang bersama keluarga. Namun meski begitu, Sakamoto rupanya masih memiliki kemampuan yang luar biasa, terutama dari keterampilannya bertarung. Dia mampu memanfaatkan apapun di sekitar sebagai senjata, seperti menggunakan tali untuk mencambuk, menggunakan pensil untuk memberi luka tusukan, menggunakan tinta pulpen yang diciprotkan ke mata lawan. Selain itu, Sakamoto juga memiliki segala aspek kemampuan bertarung yang dibutuhkan oleh seseorang pembunuh. Entah itu keahliannya dalam menembak, kekuatan fisiknya yang terlatih, daya tahan tubuhnya yang kuat, pergerakannya yang sangat lincah, serta serangan-serangannya yang sangat mematikan, dan juga kekebalannya yang hebat terhadap segala jenis hipnotis. Satu lagi yang mungkin sangat spesial dari Sakamoto adalah kemampuannya yang bisa mengecilkan ukuran tubuhnya. Tidak diketahui bagaimana caranya, tapi yang pasti dia akan menggunakan kemampuan ini ketika ia menghadapi orang kuat, yang mana hal itu bertujuan untuk membuatnya dapat bergerak secara leluasa di dalam pertarungan. Berbekal semua kemampuan tersebut, tidak heran jika Sakamoto mendapat julukan sebagai pembunuh bayaran legendaris. Dia begitu dikagumi, disegani, bahkan dijadikan sebagai idola, sehingga membuat orang-orang pun banyak yang merasa iri padanya. Dan yang terakhir, Takamura. Takamura bisa dipastikan untuk saat ini adalah anggota Order terkuat, di mana dia merupakan sosok pembunuh bayaran yang sering mengandalkan senjata pedangnya. Keterampilannya dalam berpedang tidak main-main. Cukup dengan satu kali ayunan, Takamura sudah mampu menciptakan tebasan yang sangat tajam, bahkan saking tajamnya, apapun yang menjadi target, mau itu manusia, benda mati, ataupun gedung, bahkan pencakar langit pun sanggup dia belah menjadi dua. Terlebih lagi, keterampilannya juga didukung dengan segala aspek kemampuannya yang dia miliki, entah itu kecepatan, refleks, daya tahan tubuh maupun kekuatan fisik. Semuanya jauh berada di atas rata-rata.
Itulah kenapa banyak orang yang menganggap Takamura sebagai ancaman yang paling berbahaya. Dan uniknya, semakin dia tua, kekuatannya justru semakin menjadi-jadi. Tak ada satupun yang sanggup menandinginya kecuali pemimpin Slur, yaitu Uzuki, yang saat itu mampu meniru kepribadian dan kemampuan Tuan Takamura. Dengan semua kemampuannya inilah, Takamura menjadi anggota yang paling sering diandalkan oleh pihak asosiasi. Yos, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja untuk ulasan di video kali ini. Jika ada yang salah ataupun ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, thanks for watching and see you next time.